Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini habis ini kan Semaan, habis itu hari raya. Tak perlu tak bahas kurban. Kurban itu maknanya itu melakukan sesuatu yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi secara umum kurban itu maknanya seperti itu. Jadi apapun yang tujuannya itu untuk mendekatkan diri dinamakan kurban. Karena makna kurban itu artinya kedekatan, dekat. Nah, kurban itu yang biasa kita maknai kan menyembelih hewan, kambing, sapi, karena tebu ini ya, unta kayak enak begini. Kalau kambing untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang. Walaupun kadang-kadang itu kalau guyon-guyonan ya, guyon-guyonan ala santri ya. Kalau sapi zaman sekarang itu, kalau dulu itu kalau sapi 7 orang itu biasanya satu keluarga. Bapak, apa ngarani? Bapak, ibu, mbah, istilah itu satu keluarga itu 7 orang itu. Tapi kalau sekarang ini kok malah macam-macam, urunan ya. Urunan iki apa jenenge? Nomor 1 sapa Waijo, nomor 2 Tubimin, Solikin ta sapa. Terus mari ono maneh bojone wedok. Misalkan sapa? Ijam sapa kan. Nah, kata orang-orang mbah-mbah dulu nanti itu kurban itu dinaiki ke surga, naik itu kan itu. Kena nek sak omong bojone sampean melok rombongane wong-wong iku. Tonton dhisik wong iki kan. Sik tau si sapa iki. Ora sing kenal enggak iki ngene. Nek kalau sing kenal wah bahaya ilang bojo sampean iki. Nang ngene suwarga kan jane nek kalau di Al-Qur'an kan al-dua samawati wal ardh. Seluas langit dan bumi itu luasnya surga. Goleknya mumet tuh sampean iki. Pesawat deh. Nah, nomor HP ini jiring kalau WA ya. Jadi bahaya juga kan lucunya. Nanti nonton aku sih. Ini sopo, nomor loro sopo. Enggak, kasih gue tegur. Enggak sih ya. Maksud telepon nomor jadi sampai ada. Terus Pak, ini guyonan nih. Tapi keluarga pun ya beresiko loh ya. Beresiko tapi ya gak apa-apa keluarga di dewe kan ya. Misalkan keluarga anak apa ya nih sak keluarga dari siji itu. Sing siji wonge soleh. Di apa ngaran divonis masuk surga. Terus nomor 2, nomor 3 salah sijine ana sing mampir dhisik nang neraka 100 tahun. Gak berangkat ngenteni. Gampang. Terus dhewe nggo dhewe. Tak jarene paling apik ancene anu, kambing. Menurut kisah kurban yang pertama kali itu kan Qabil itu nggih kambing. Terus Nabi Ibrahim
gantiane sinten Nabi Ismail ya kambing, Kanjeng Nabi nggih kambing. Kok sapi? Ini lho. Kanjeng Nabi gak tahu krungu aku lho. Tapi ya anu nek sapi iki ditai. Dari sapi malah pertanyaan. Jangan ada ditai. Dadi nek apa ngarane nganut apa ngarane iki jenenge apa ngarane wong-wong tuwa biyen kan. Dadi sampe nek katene apa melok urunan ditonton dise wong. Iki kok biasa ya adu jago. Wah, kowe kaget awak. Kali ini makan belum Pak Jago ya. Itu santri. Tapi sangat sudah kuat nyantri apa tuh? Enggak bobo ya. Iku gak anu, alasan kan ya nanti itu di hadis itu nanti itu akan didatangkan hewan kurban itu apa arani bulunya terus apa tanduknya bulunya rambutnya nih terus baru kukunya datang mriki niki kan enek sing rebutan apa kukune ya enek sungune terus mari ngata bulunya ya enek. Hal yang sepele aja itu nanti didatangkan. Nah, tujuannya didatangkan itu apa kan gitu. Pastinya ada perhitungan di situ kan. Nanti dibalas semuanya oleh Allah. Yang sepele saja dibalas. Ini gak ngomong dagingnya. Ya gitu loh. Gak ngomong apa lemahnya ya. Balungnya. Masih balung masih laku loh ya. Kok ngarani gambar apa buat termasuk. Buat sing biasanya nek jangan disikering dulu. Kontrol. Kaldu. Nah, nek kontrol tapi nek balung tuh ya moh. Balik-balik kurban. Lah nek nang istilah nang kitab niku udhiyah. Jadi kalau udhiyah itu berarti ya kurban yang bahasa kita itu. Nah, kalau di Al-Quran itu menggunakan lafaz kurban di cerita dari anaknya Nabi Adam. Dan memang yang pertama kali melakukan kurban itu ya anaknya Nabi Adam itu. Di Al-Quran itu bunyinya watlu alaihim naba'a bnai Adam fil haqq iz qarraba qurbanan. Ceritakanlah kisahnya kedua anak Nabi Adam dengan benar. Il qarraba qurbanan, tatkala mereka berdua melaksanakan kurban. Jadi yang melaksanakan kurban itu ya dua anak Nabi Adam ini. Menurut kisah yang satu itu kurban kambing, yang satu kurban buah-buahan. Fatuku bila min ahadima, yang satu diterima kurbannya, yakni yang kurban kambing, enggak kurban sapi loh ini, kambing, enggak sapi olah, aku anu, guyon lagi, Ketua panitia aja. guyon naik, Sapi lagi. sing kita mengarani sebulan diarani sebelum. Nanti dipilih dulu Pak, jangan. Digolong-golongkan. Nanti sing yo kira bojone ilang. Nang wis suwarga, nang kok ketemu bojoku gak? Bojomu nembo. Kalau sapi kae gobongan Nah, lagi. Yang satu diterima yang kurban kambing. Walam yataqabbal minal akhir, tapi
yang satunya ditolak, nggak diterima korbannya. Itu yang korban buah-buahan itu. Kalau dalam tafsir itu kan yang korban kambing itu siapa itu? Habil, yang korban buah-buahan itu Qabil. Jadi yang diterima Habil, yang ditolak Qabil. Lah gara-gara yang satu diterima, yang satu tidak diterima kan gitu loh. Akhirnya timbul rasa iri. Akhirnya iri ini sampai merasuk ke dalam hatinya, jengget ke Jawa. Akhirnya punya niatan untuk membunuh saudaranya. Qala la aqtulannak gitu. Aku pasti nanti akan membunuhmu. Jadi kalau kita pahami itu kan, oh yang diterima itu kambing, yang tidak diterima itu buah-buahan. Akhirnya lestari sampai sekarang itu kan pakai hewan kan kurban itu. Tapi jawaban dari saudaranya itu ternyata bukan masalah kambing dan buah-buahan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima kurbannya itu berasal dari orang-orang yang di hatinya ini ada ketakwaan. Jadi gak peduli sampean tak apa ngarani mau sapi tak kambing, pokoknya didasari takwa. Nek didasari sumbung-sumbungan, didasari mosok lek masjid kono iku anu ya beli 5 kene mek siji, gengsi dong ngono. Berarti tujuannya gengsi. Jadi yang mendasari kurban itu takwa. Alasannya layyana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa. Jadi Allah itu tidak menerima daging-daging sembelihan wala dima'uha darah-darahnya, tapi yang masalahnya itu yang diterima itu tak. Jadi kalau apa itu mengacu di tafsiran para ulama itu takwa apa kurban itu sebenarnya maknanya lebih umum kan gitu. Apapun yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurban. Tapi kalau bahasa kita ngomong kurban itu ya semuanya maklum, menyembelih ya, sapi atau kambing setelah sholat id tanggal 10, 11, 12, 13 tasyrik nih tuh tanggal 10 hari rayanya, 3 hari selanjutnya tasyrik. Tasyrik itu artinya itu jemur. Jemur itu tujuannya kan setelah tanggal 10 disembelih kan dagingnya banyak. Di tujuannya diawetkan kan di jemur. Jadi gendeng. Tapi saya itu gak ono wong jemur daging. Melbu freezer kabeh. Jadi tanggal 11 itu bukan hari tasyrik sekarang ini. Hari freezer. Balik-balik. Berarti kalau menyembelihnya itu tanggal 14 itu bukan dinilai. Jadi mulainya itu setelah sholat id. Setelah sholat id baru kemudian mulai untuk melaksanakan penyembelihan kurban itu sampai tanggal 13 akhir. Tanggal 13 akhir kapan? Maghrib itu loh. Itu sudah masuk ke hari yang lain. Nah, di tanggal 14 itu maghrib. Jadi sebelum maghrib misalkan jam 5 berarti sudah dikatakan
kurban. Walaupun etet-etet niki sampai habis maghrib, tapi penyembelihannya itu kan masih tanggal 3. Terus apa itu tujuan dari kurban itu apa sih yang dijanjikan oleh Allah itu kira-kira kan itu? Karena kurban itu yang kita laksanakan itu mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, 1 Ismail, 2 Ishak. Ishak itu menurunkan Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Anak keturunannya disebut Bani Israel. Terus kalau Ismail itu kan hidupnya itu kan di Mekah. Di situ anak keturunan orang Mekah, penduduk Mekah itu keturunannya Nabi Ismail. Walaupun Nabi Ibrahim itu hidupnya di Palestina, tapi anak keturunannya ada di wilayah seputaran Hijaz atau seputaran Mekah itu. Nah, untuk mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail, Ismail itu keturunannya Nabi Ibrahim. Pastinya kan Nabi Muhammad itu mengikuti leluhurnya. Dalam arti memang perintah dari Allah, ikutilah milahnya Ibrahim. Di antara aturan atau syariatnya Nabi Ibrahim itu menyembelih kurban. Bahkan penyembelihan kurbannya Nabi Ibrahim itu mulai dari menyembelih anaknya yang bukan. Jadi apa sih kira-kira faedah yang keutamaan orang yang mengikuti Nabi Ibrahim? Emangnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan apa? Di Al-Quran disebutkan wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamma. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian. Ujiannya Nabi Ibrahim itu apa saja buahnya? Mulai dari sewaktu masih muda, Nabi Ibrahim itu tatkala diajak oleh kaumnya untuk berburu hewan yang tujuannya nanti sebagai persembahan berhala-berhala atau tuhan-tuhannya, Nabi Ibrahim beralasan sakit. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak sakit tapi jawab sakit. Berarti Nabi Ibrahim itu pernah bohong. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama kali bohong itu. Kalau kita kan pernah jujur. Kalau kita pernah jujur. Pernah jujur. Pernah. Enggak beda ini. Pernah bohong. Kalau saya bojone balik ke jauh. Nabi Ibrahim ya satu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim itu tatkala kaumnya itu berangkat keluar, tinggal dia sendirian, dia masuk ke tempat peribadatan mereka, yakni banyak-banyak patung-patung, dipotongi semua kepalanya, kapaknya diletakkan di pundak berhala yang paling besar. Habis itu kembali. Tatkala orang-orang telah kembali masuk ke tempat peribadatan, melihat berhala-berhala mereka hancur, kaget.
siapa yang melakukan seperti itu? Sungguh dia orang apa itu orang yang berbuat dolim. Selidiki semuanya ikut kecuali Ibrahim. Akhirnya tuduhan itu mengacu kepada Nabi Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim, kelakuanmu kan kayak gini ini. Jawabannya Nabi Ibrahim, loh kok aku kan gitu. Loh kayaknya itu kan gitu loh. Karena kapaknya itu posisinya di atas pundaknya kan gitu. Nah ini semuanya hancur, yang kecil-kecil, yang besar itu kok malah masih utuh. Malah kapaknya di situ. Itu pelakunya kok aku kan gitu loh. Jujur apa? Dua kali Nabi Ibrahim bohong ya. Lumayan nambah. Terus akhirnya mereka jawab, masa bisa wong patung kok menghancurkan berhala-berhala ini kan ini. Ya nggak bisa. Loh, kalau nggak bisa kenapa kamu sembah kan gitu loh. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak membahayakan, tidak memberikan manfaat? Kenapa kamu sembah? Wah jelas awakmu ini berarti ya. Kira-kira kalau itu posisinya jenengan, kira-kira pas waya ditakoni kok ngono jawab piye? Aku lho ya. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas untuk menyadarkan kaum. Nah, singkat cerita akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar. Nah, dibakar itu Nabi Ibrahim itu ya pikirannya secara manusiawi memang gitu. Ternyata Allah berfirman, ya narukuni bardau wa salaman ala, wahai api jadilah engkau dingin, berilah keselamatan Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Masalahnya itu kan itu. Nabi Ibrahimnya selamat lah pakaian nih. Itu. Menurut di dalam kitab Nurul Ghulam, Nabi Ibrahim, kalau dikisahkan itu Nabi Ibrahim itu dia pakainya ikut terbakar sehingga keluar dari api yang telah padam itu tidak berbahaya, sehingga Nabi Ibrahim itu nanti di akhirat itu mendapatkan keutamaan orang yang pertama kali berpakaian itu, dikasih pakaian itu Nabi Ibrahim. Gara-gara dakwahnya sampai dia pakaiannya itu. Habis itu kan keluar dari kaumnya, masuklah ke suatu negeri, yang negeri itu dikuasai oleh penguasa yang kalau melihat wanita itu, wanita cantik, dia pengen memilikinya. Nabi Ibrahim saat itu sudah punya istri Saroh. Saroh itu cantik menurut kisah, sehingga penguasa itu apa itu namanya tertarik dengan Saroh. Akhirnya penguasa ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, wanita ini siapa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, dia ini saudara aku sudah. Sak umur itu Nabi Ibrahim umur 300. Walaupun sebenarnya itu ya karena akhirnya gini, setelah
Loh, kalau ditanya ini saudara, siapa ini saudaraku? Loh, akhirnya nasibnya Nabi Ibrahim ya satu selamat, nomor dua dimuliakan. Apa ipar ya? Ipar kuwi ya dimuliakan loh. Nah, kalau ngaku suami dibunuh. Akhirnya tatkala berduaan Saro walaupun istrinya Nabi kan gitu, dia tetap wanita. Ngomel, awakmu iki opo? Nabi ya Rasul, Khalilur Rahman. Gelarmu kayak gitu, tapi tatkala ditanya oleh penguasa, kok bohong? Loh, apanya yang bohong aku? Lah kamu tadi jawab saudaraku. Loh, memang engkau ini saudaraku. Saudara seiman. Wah, ini kena kayak curi selingkuh ini. Ya saudara. Nah, ini kayak innamal apa? Al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Terus akhirnya Nabi Ibrahim ini Saro itu tatkala didekati oleh penguasa itu ternyata tangannya ini nggak bisa gerak. Jadi kalau tatkala mau menyentuh Saro itu tangannya nggak bisa gerak. Bahasa Jawa ini jimbe. Setiap mau mendekati Saro kondisinya seperti itu. Tatkala kembali sembuh, mendekati lagi seperti itu, berulang-ulang. Akhirnya tanya, kamu ini siapa sebenarnya? Kok sampai mempunyai keutamaan seperti ini? Aku ini sebenarnya namaku Saro dan laki-laki itu sebenarnya suamiku. Dia itu salah satu dari nabinya Allah, rasulnya. Malah kisahnya itu Nabi Ibrahim itu dihadiahi budak lah katanya, wanita yang namanya itu Siti Hajar itu. Jadi Siti Hajar itu sebenarnya hadiah dari penguasa itu yang nanti menurunkan Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim itu orangnya kalau melihat kisah itu, kisah-kisah yang ada itu, Nabi Ibrahim itu kaya. Karena kalau ada tamu, Nabi Ibrahim itu menjamu tamunya, menyembelihkan tamu menyembelih kambing untuk menjamu tamu-tamu. Suatu saat ada tamu, menurut kisah itu malaikat yang menjelma manusia bertamu, akhirnya disembelihkan kambing. Dipujilah Nabi Ibrahim itu, kamu ini betul-betul seorang dermawan, ada tamu engkau muliakan seperti ini, engkau sembelihkan kambing. Jawabnya Nabi Ibrahim, nah itu memang perintah dari Allah untuk memuliakan kambing. Jangankan kambing, andaikan aku punya anak kok diperintahkan oleh Allah nyembelih tak sembelih. Omongan seperti ini kan manusiawi karena belum punya anak. Kayak apa dewi lho, sak mau jane iki sugih. Mau wis pokoke gak perhitungan. Tak kokno ana apa butuh bangun masjid, terus ana anak yatim mau ngene. Sebabnya awake kere ya. Pas sugih itu menang. Manusiawi kan ya seperti itu kan. Sebabnya Nabi Ibrahim saat itu belum punya anak ngomong kayak gitu kan itu.
Itu sebagian kisah seperti itu. Sebagian kisah lagi Nabi Ibrahim itu berdasarkan ayat wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal mukminin. Nabi Ibrahim itu ditunjukkan kerajaan langit, kerajaan bumi, sehingga Nabi Ibrahim ini termasuk orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sempurna. Tatkala itu Allah itu menceritakan, menunjukkan dan menceritakan bahwa di antara hambanya itu yang hidup di bumi ini ada hamba yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Padahal dia itu hidup di atas buminya Allah kan. Rizki yang ngasih rezeki Allah tapi tidak mengakui. Ternyata Nabi Ibrahim langsung komentar, binasakan aja ya Allah. Enggak tahu diri. Padahal hidup ya di buminya Allah. Terus apapun dia keperluannya dicukupi oleh Allah tapi tidak mengakui. Ada di antara mereka itu yang menyekutukan Allah. Bunuh dan enak oleh ngomong. Kata lalu. Sehingga suatu saat Nabi Ibrahim itu dikaruniai anak dari siapa? Siti Hajar. Tatkala kita itu mendapatkan anak, ternyata Allah itu juga memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menaruh istri dan anaknya itu di lembah yang gersang, yang kita sebut Mekah. Mekah itu memang gersang. Akhirnya berangkatlah Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya itu ke tanah Mekah itu, mulai dari Palestina ke Mekah jauh. Diletakkan di situ diletakkan bukan kalau barangnya diletakkan, kalau manusia ditempatkan di situ. Kemudian Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Tatkala mau kembali itu Siti Hajar bertanya, ini kemauanmu ataukah perintah dari Tuhan? Kalau perintah dari Tuhanmu, aku ridho. Saiki anak baru kita kan itu. Kok diderek ini kan sopo-sopo kan? Ternyata jawaban dari Nabi Ibrahim ini perintah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di sini di lembah yang gersang ini. Tujuannya supaya untuk melaksanakan sholat. Jadi inda baitikal muharram, di samping Ka'bah. Terus kisahnya itu Nabi Ibrahim kembali suatu saat menjenguk anaknya. Anaknya ini ya remaja lah kurang lebih. Karena di situ itu diungkapkan di Al-Quran, falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu kafanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim itu tatkala mengunjungi anaknya itu sudah balagha ma'ahus sa'ya itu bisa berusaha. Jadi ya kira-kira ya remaja lah. Terus ngomonglah Nabi Ibrahim ke anaknya, saya ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelih. Nah, kira-kira anak diomongi kayak muter bapak ini. Ternyata anak ini bisa saya mikir, ya Allah, berarti anaknya itu betul-betul
taruhannya nyawa kan. Tapi Nabi Ibrahim itu ya kembali lagi kata-kata inni ara fil manami anni arbahuka fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu kan gitu. Gak langsung ngomong tak laksanakan, tapi minta pendapat anaknya. Karena yang melaksanakan perintah ini bukan dia saja, tetapi anaknya juga kan gitu. Betapa beratnya saat itu kan gitu. Orang tua diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Menurut kisah kan itu, Nabi Ibrahim itu tatkala mendapatkan perintah itu nego. Ya Allah, anakku loh ya Allah ini, masa diperintah untuk membunuh. Lawang anak saya tak sayangi, anak yang satu-satunya masih, ya saat itu kan masih satu-satunya kan. Bagaimana ini ya Allah? Istilahnya nego. Ternyata jawabannya Allah, wahai Ibrahim, ingatkah engkau tatkala aku tunjukkan kerajaan langit, kerajaan bumi, tatkala aku menunjukkan kepadamu orang-orang yang durhaka kepadaku, yang tidak mau menyembahku, ada yang menyekutukanku, tapi apa pendapatmu saat itu? Oh, binasakan aja ya Allah. Loh, iku kan makhlukku aku, walaupun wong elek kaya apa iku aku ya sing gawe ya aku kan gitu loh. Lah saiki waliane. Awakmu seneng aku ben makhlukku ya seneng aku sing gawe kok ngene lho. Akhirnya ya itu ternyata negune gak berhasil ini. Ternyata anaknya itu ternyata jawabannya kola ya abatif almatukmat, wahai ayahandaku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ternyata anaknya pasrah. Ya itu loh, tatkala apa itu falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala mereka berdua Nabi Ibrahim sama Ismail sudah berserah diri dan sudah diletakkan posisinya untuk disembelih. Wana daina ayya Ibrahim. Ternyata tatkala sudah istilahnya parang atau belatinya itu sudah diletakkan. Ini wana daina ayya Ibrahim. Kami menyeru ayya Ibrahim. Kau sedang taruhnya. Engkau telah membenarkan mimpi yang telah dialami oleh Nabi. Menurut kisah mimpinya itu berulang-ulang dan mimpi itu memerintahkan untuk membunuh menyembelih. Jadi ternyata kau sudah terru'ya, engkau telah melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Kan maksudnya kan kayak gitu. Wa fadainahu bidzikrin alim. Akhirnya kami tebus, dia tidak jadi menyembelih putranya, melainkan ditebus dengan sembelihan yang besar. Sehingga sembelihan itu maksudnya itu kambing yang gemuk besar. Maka neneknya beli itu kurban itu kalau kambingnya hewannya terlalu kurus nggak sah. Besar. Nah, sing sapi sing lompat kan bobot iki lho. Kembali lagi, ternyata Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintahnya Allah, ujiannya Allah kan, yang bahkan yang terakhir itu yang menyembelih itu sangat berat betul bagi Nabi Ibrahim. Kalau orang itu biasanya berani mati, tapi kalau anaknya beda, jangan gitu.
anak kecil cilik-cilik ya kan gitu ya. Tapi tatkala sendirian berani. Contoh paling gampang, zaman sebelum rapi, duit entek gak masalah kan. Nah, tapi pas dia anaknya pas jaluk jajan bukan nyekel duit. Zaman sih sendiri. Nah, terus dari ujian-ujian yang begitu berat, di antara yang paling berat bahkan dirasakan itu menyembelih putranya yang dijanji Fa'atam Mahud. Tetapi di situ itu ternyata Nabi Ibrahim itu menyempurnakan ujian-ujiannya. Berarti ujian itu dilalui oleh Nabi Ibrahim dengan nilai sempurna, lulus yang sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ini loh faedahnya. Keutamaannya itu nanti Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim itu imam. Imam itu panutan, contoh. Bahkan Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim, agamanya. Nah kalau kita bagaimana, setidaknya kita itu bisa jadi imamnya, panutannya keluarga. Sehingga anak keturunan kita, anak-anak kita, tirulah bapakmu itu seperti ini, menjadi contoh. Sampai awal DWI kok generasi setelah kita diomongi bojone awake dhewe ojo niru bapak. Ojo niru bapakmu. Jadi kan itu kan penting betul itu kan itu. Generasi setelah kita itu jangan sampai kan gitu loh. Ada kata-kata ojo niru bapakmu. Nah itu kelasnya kalau kita itu ya keluarga kan gitu kan. Walaupun keluarga itu kalau semuanya baik di dalam keluarga, akhirnya masyarakat ini pun menjadi baik. Ojo niru bapakmu kok ngono kelakuanmu iki. Wis cukup bapakmu ae. Ya Mas Putra. Ojo niru agen jagus bapakmu. Jadi imam itu penting. Jadi contoh, jadi panutan. Akhirnya anak ini akan melihat orang tuanya termotivasi meniru orang tua. Jadi pengen jenengan kok mau kepilih orang muring ngomong ngarani di luar batas. Wah ngatur. Tak sepian naik kan itu. Murang-muring kok diwijen kan itu. Tatkala di rumah jadi panu. Nah, terus apa kira-kira kalau misalkan kita ini dianugerahi oleh Allah sebagaimana Nabi Ibrahim, pastinya kan jawaban kita langsung terima kasih kan gitu kan. Ternyata jawabannya Allah itu enggak. Qala wa min dzurriyyah. Ya jangan saya saja ya Allah, tapi juga keturunan. Jadi janjinya Allah itu Nabi Ibrahim dijadikan imam. Terus kemudian Nabi Ibrahim itu dia tidak saya saja tapi juga keturunan. Qala la yanalu ahdi. Tapi Allah itu kasih batasan. Iya, kecuali orang-orang yang maksudnya bagaimana? Keturunannya Nabi yang tidak Nah kita ini kan salah satu dari keturunannya Nabi Ibrahim.
Lho, keturunan teko di awakmu wong bae karo kan gitu. Pas wae jenengan nek apa takziah ngubur iki lho. Sinalkin iki lho. Man rabbuka, sopo pangeranmu, siapa Tuhanmu? Jawablah dengan tegas. Ini kayak tegas saya. Sing apa karene tak sing sinalkin lah, kata pas sinalkin aku izin aja. Weh, jawablah dengan tegas tanpa grogi. Ya. Dengan lancar kan. Ya sih ana. Wis dibocor kan. Kamel ujian kan santai-santai, kan sing ujian. Awakmu guru kerasan. Jawablah dengan tegas. Jangan takut, karena yang bertanya itu pun sama sepertimu, juga makhluknya Allah. Padahal kene terus diparani kelambi seragaman doreng-doreng wong 10 tekonya ngedel. Pagi bayate ngomong kue tak buat ngomong. Kan yang bertanya malaikat mungkar nakir. Mungkar itu artinya orang asing. Nakir pun artinya orang asing, orang yang nggak kita kenal. Dengan terak apa itu wujud yang menakutkan. Sehingga menurut kisah Umar saja sahabatnya Nabi itu keder, takut, padahal itu Sayyidina Umar. Sehingga menurut yang saya baca di kitab menurut Golam itu barokahnya sahabat Umar itu tatkala setelah lulus pertanyaan kan itu tanyanya seperti ini, meminta kepada malaikat munkar dan nakir, kalau kamu nanti bertanya kepada umatnya Nabi Muhammad yang soleh-soleh itu, jangan wujud seperti ini. Aku aja takut, apalagi yang lain. Gitu. Akhirnya menurut kisah itu setelah itu malaikat itu wujudnya nggak seperti itu kan gitu. Iya, ada sapian betul. Bagi teman-teman boleh awet dirian gitu. Jadi terus nabi juga siapa nabimu, ada lagi sopo bapak dan siapa orang tua. Ini jawabannya Nabi Ibrahim adalah bapak. Jadi bapak maksudnya bapak yang ada bapak keagamaan itu Nabi. Jadi kita itu masih keturunannya Ibrahim dalam hal masalah milah tadi itu ada. Jadi kalau kita itu tidak berbuat zalim, ya termasuk dari janjinya Allah akan dijadikan sebagai imam panutan. Ya semoga saja kita semua ini tergolong yang dijadikan oleh Allah yang mendapatkan anugerah menjadi imam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.